Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin di pekan ini kita nggak ada Google Meet dulu ya, karena sebagian dari kalian itu banyak yang live in nih. Jadi kalau misalkan Google Meet atau first meeting gitu ya, first meeting ini penting banget karena bakal dijelasin flow-nya gitu, gimana sih project ini berjalan gitu ya. Terus software apa aja yang dipakai, terus tools apa aja yang dipakai, terus apa ya, library apa aja yang bakal dipakai, package apa aja bakal dipakai, itu kan bisa ditanyain di awal gitu. Kenapa kita pakai package ini, kenapa kita pakai Laravel 11, kenapa kita harus pakai Flutter yang terbaru, itu kan bisa ditanyain di awal sebelum masuk project gitu ya. Mungkin kalau untuk Google Meet sekarang gitu, mungkin sebagian dari kalian nanti bakal nggak hadir gitu ya. Jadi sayang banget gitu, yang kalian harusnya ada pertanyaan tapi nggak bisa nanya gitu gara-gara kalian nggak hadir Google Meet gitu. Jadi mungkin untuk pekan ini kita bakal belajar basic aja gitu ya. Basic di sini maksudnya basic web gitu ya. Jadi kan setiap web itu kan punya autentikasi gitu. Pasti ada login logoutnya gitu. Nah, kita bakal belajar basic-basicnya aja. Jadi login logout pasti bakal ada gitu. Di sini kita nggak bakal langsung masuk project kita ya. Nanti buat absensi itu, absensi pakai muka. Mungkin di sini kita bakal belajar basic gitu ya. Jadi kita bakal belajar nge-import template, dashboard, sama kita bakal belajar autentikasi juga. Gitu. Insyaallah nanti untuk video pertama ini kita full untuk import template dashboard aja. Oke. Sini langsung aja ya. Untuk template dashboard ana udah ana simpan di GitHub. Aduh, belum dibuka nih. GitHub. Nah, di sini nanti ana bakal simpan linknya di description insyaallah. Ini sebenarnya template-nya punya orang ya, ana simpan di repository ana biar gampang nge-cloningnya aja. Nah, ini Laravel Tesla dashboard. Ini kita klik. Nanti di sini ada kode. Ini kalian copy aja yang link ini. Copy. Tinggal kita cloning. Clear. Nah, di sini ana biasanya untuk buat apa ya? Buat project Laravel itu di directory sini, di directory Laravel project. Nah, ini sesuaiin sama kalian ya. Kalau ana biasanya nyimpen di kurang ya, cd. Nah, ini di Laravel project, kemudian Laravel project. Nah, biasanya nyimpan di sini ya. Sekarang udah pindah ke Laravel project. Nah, udah di sini. Nah, ini dari mana? Projects, Laravel projects gitu ya. Ini directory di Finder kita atau di file manager kita. Jadi pertama di sini ada cd ya. cd itu maksudnya change directory. Kita mau nge-change directory gitu ya, dari administrator ke directory project. Terus di dalam project itu ada folder lagi Laravel project. Nah, di sini. Jadi endpointnya Laravel project kayak gini ya. Di sini kita git clone. Oke, sebelum itu takutnya mungkin di antara kalian ada yang masih bingung ya, ini project Laravel project itu dari mana? Mungkin kita bisa jelasin dulu sebentar. Kita bisa klik Command Shift H. Nah, di sini kita bakal diarahin ke administrator ya. Jadi di dalam administratornya ada apa aja. Nah, di sini ana buat folder project. Ini buat manual ya, buat sendiri. Misalkan kalian mau buat baru juga gimana? Misalkan project gitu, project itu bisa ya. Sekarang ana udah buat, sini ada projects. Terus di Laravel project. Nah, tadi itu diarahin ke sini. Nah, jadi kalau misalkan ana nge-clone sini git clone paste gitu ya. Tadi link yang di GitHub, git clone, enter. Nah, dia bakal disimpan di
directory Laravel project, karena kita lihat di sini dia endpointnya itu Laravel project. Terus kita ngeklon GitHub, link GitHub di dalam project atau di dalam directory Laravel project. Nah, ini artinya udah selesai, ini udah done, udah sukses, berarti kita bisa cek. Nah, ini udah muncul sekarang Laravel Tesla dashboard, ini udah bisa kita pakai. Tinggal kita buka di IDE aja, tergantung ya. Kalau misalkan kalian pakai Android Studio, ya pakai Android Studio, terserah kalian mau pakai IDE apa. Di sini Ana pakai IDE VS Code. Jadi untuk Laravel ini kayaknya enaknya pakai VS Code ya. Untuk Flutter nanti kita bakal pakai Android Studio. Ini open project, terus ke Laravel project, terus tadi kita buat namanya Laravel Tesla dashboard. Nah ini nggak bisa kita langsung jalanin nih PHP Artisan Serve gitu, nggak bisa. Soalnya kalau habis ngeklon di GitHub gitu ya, itu perlu konfigurasi lagi. Misalnya coba PHP Artisan Serve gitu ya. Ada file, nggak bisa deh, karena butuh konfigurasi lagi. Jadi pertama yang harus kita lakuin itu kita buat env-nya. Nah di sini kita nggak punya file env, adanya env.example. Ini kita bisa copy ya, atau copy via cmd bisa. Misalnya cp env.example copy env.example to env. Jadi gini, cp itu maksudnya copy ya, copy file env example jadi env gitu. Jadi nanti file ini bakal di copy jadi env gitu. Ini enter aja. Nah sekarang udah muncul .env. Nah, kita bisa atur di sini. Nah di sini Ana portnya itu nggak pakai 3306 tapi Ana 8889. Nah ini kalau kalian pakai exam pp atau exam gitu ya, kalian bisa pakai 3306. Karena di sini Ana pakainya MAM ya. Mana sih? Nah web server nih, web server. Ana pakai Apache, terus juga di sini Ana pakai MAM. Jadi untuk MAM itu portnya 8889 kayak gini. Mungkin kalau kalian pakai exam pp atau exam, kalian pakai 3306 itu nggak masalah. Ini Ana karena pakai MAM aja, jadi harus ada konfigurasi di env. Terus juga kalau misalkan kalian pakai exam pp itu ini dibiarin aja ya, intinya ini dibiarin. Kalau misalkan kalian pakai MAM, kita bisa pakai kayak gini. Portnya kita atur 8889, terus passwordnya kita tulis root juga. Jadi itu default dari MAM ya. Nah udah gitu kita apa lagi ya? Jadi untuk abis ngeklon kan, kita di sini posisinya abis ngeklon Laravel project. Jadi kalau abis ngeklon Laravel project itu kita perlu jalanin 2 command. Pertama composer install, ini untuk nge-get dependencies gitu. Composer install. Atau mungkin kalau di Flutter ini semacam Flutter pub-get gitu. Intinya composer install atau Flutter pub-get itu sama-sama nge-get dependencies gitu ya. Ini mirip sama Flutter pub-get, cuman ini versi untuk Laravelnya. Enter. Nah ini udah nge-get. Oke, kita tunggu belum selesai. Nah udah. Terus komen kedua kita bisa jalanin bentar. Nah, ya PHP artisan key generate PHP artisan key titik 2 generate. Nah dia bakal dibuatin app key-nya nih, bakal auto generate dari Laravel. Nah udah gini kita bisa jalanin PHP artisan serve. Sekarang udah bisa nih. Kita klik. Nah ini tampilan
dashboard yang bakal kita pakai. Jadi ada dua nih dashboardnya, ada general dashboard, ada juga e-commerce dashboard. Nanti tinggal dipilih. Jadi kita untuk CRUD-nya nanti di sini, untuk nampilin dashboardnya di sini. Ya intinya untuk ngatur produk lah ya. Aku produk, ngatur user management, terus banyak lah nanti kita bakal jelasin. Intinya kita di sini bakal pakai template ini untuk dashboard. Untuk login juga di sini ada login kayak gini. Loginnya ada dua di sini ya. Pertama itu login dua ini kayak gini. Terus ada register juga di sini. Jadi kita udah disediain ya. Tinggal kita copy paste aja nih. Nah, makanya kalau bisa ini kalian push juga di GitHub kalian. Lumayan ya. Ini bagus banget. Nah, terus udah gini. Nah, kita sekarang udah nge-cloning template ya di lokal komputer kita. Nah, sekarang tinggal kita buat project kita sendiri. Buat apa? Buat project Laravel. Kita bisa lihat dokumentasi dulu gimana sih cara buat project Laravel. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang lupa ya. Laravel sini. Kita bisa ke documentation. Ya pastiin Laravel kalian versi 11. Sebelum itu kalian coba jalanin ini dulu nih. Laravel cd Laravel min version. Nah, pastiin Laravelnya ini ya, ada versinya, muncul gitu versinya. Terus kalau misalkan nanti kadang di kita ya, misalkan di pas kita jalanin Laravel min version itu malah gini, Laravel comment Laravel is not found gitu. Nah, itu belum diatur di konfigurasinya. Jadi pastiin kalian udah install Laravel 11 sama udah install Laravel 11 itu jalanin comment ini nih. Pastiin juga udah muncul versinya. Jadi kalau misalnya nanti versinya nggak muncul tapi kalian udah install atau udah update ya ke Laravel 11, nah itu butuh diatur lagi di file konfigurasinya. File konfigurasi itu yang ini nih, nano.zshrc. Nah, ini perlu diatur lagi nih. Mana ya? Perlu ditambahin. Banyak banget nih. Android. Nah, intinya tambahin di sini ya. Nah, nanti kalian bisa tanya guru LPL masing-masing. Tapi kalau misalkan guru kalian lagi pada sibuk gitu ya, boleh tanya Ana juga. Ini cara keluarnya Ctrl X. Jadi nanti untuk ngatur konfigurasinya di sini ya. Perlu diekspor gitu. Nah, pastiin udah install Laravel 11, terus tadi Laravel min versionnya udah muncul versinya gitu. Nah, udah gitu kita sini cari gimana sih cara buat project Laravel. Ini ya untuk install ini. Nah, ini creating an application. Katanya cara buat project Laravel itu kita cukup jalanin comment Laravel new, kemudian nama aplikasinya. Kita bisa ke sini. Nah, tadi Ana biasanya nyimpan project Laravel itu di directory Laravel project. Jadi bisa cd projects Laravel project. Nah, di sini kita cukup jalanin ini Laravel. Ini kita klik, kita copy aja, paste. Nah, Laravel new terus nama projectnya. Mungkin karena kita belum masuk ke project ini ya, main project itu untuk project absensi. Mungkin di sini nama project Laravelnya apa ya? First Meet gitu lah, First Meet.
first meet. Enter. Nah, di sini bakal ada pertanyaan nih. Di sini kita nggak pakai untuk autentikasinya ya. Untuk autentikasi kita nggak pakai Breeze ataupun Jetstream. Nanti kita pakai Fortify. Jadi kita bisa pilih yang no starter kit. Enter. Ini kita nggak pakai P1 PP unit yang nggak pakai, ini enter aja. Would you like to initialize? No. Ini kita tinggal tunggu. Wih, tadi ini udah di CD belum ya? Oke, udah. Di sini kita pilihnya MySQL. Default database arbitrate. Would you like to, ini kita pilih no. Oke. Kita tinggal tunggu aja. Nah, ini udah jadi ya. Katanya namanya ini first meet. Kita bisa buka di sini. Window open. Tadi kita nyimpennya di project di Laravel project. Nah, ini untuk path-nya ini tergantung dari laptop kalian ya. Nah, Anda biasanya nyimpen di sini. Tadi namanya apa ya? First meet. Ada dua nih. Oh, kira ini tadi yang typo ya. Tadi first meet open. Ada first meet juga tadi ya. Ya nggak apa-apa, ini typo lagi. Nggak apa-apa, biarin. Nah, di sini kita bakal coba kita jalanin PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Kita klik, comment, klik. Connection reverse connect MySQL, conversation apa nih? Ada error ya. Oke, mungkin di env-nya di sini belum kita atur. Karena di sini Ana pakai MAM ya. Nah, ya di sini. Jadi portnya Ana tuh untuk MAM ini kita bisa pakai 889. Terus DB passwordnya ini bisa pakai root. PHP Artisan Serve. Aduh. Ctrl C, jalanin lagi PHP Artisan Serve-nya. Kita refresh. Masih ada unknown database first meet. Oke. Perlu kita migrate. Sini kita buat terminal baru. PHP Artisan migrate. Katanya tadi database-nya apa? Database-nya tidak diketahui gitu ya. Kita karena belum masukin database-nya. Jadi perlu kita migrate dulu nih. PHP Artisan migrate, enter. Katanya database first meet doesn't exist on the MySQL connection. Would you like to create it? Kita pilih yes. Nah, udah gini, coba kita refresh lagi. Ya udah bisa. Jadi ini default halaman untuk project Laravel ya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita bakal gimana sih caranya biar tampil halaman web kita itu tampilannya kayak gini gitu. Jadi oke. Pertama kita buka dua project. Pertama project yang tadi Laravel Stisla itu pastiin udah bisa kebuka, sama mana tadi? Kita kecilin dulu. Nah, pastiin dua project kalian kebuka ya. Jadi di sini kita mau nge-import template Stisla dashboard ini ke project first meet yang kita nih. Tadi kan untuk project first meet kita itu tampilannya kayak gini. Nah, kayak gini. Kita pengen nanti tampilannya itu kayak gini, kayak Laravel Stisla dashboard. Gimana caranya? Sini. Ini first meet. Mana nih? Jadi untuk apa? Kalau pengen import template itu kita bisa atau kita bisa copy paste dulu nih yang di dalam public. Ini dari CSS
sampai library itu kita copy paste. Ini copy paste di public project kita di Firstmeet ya, paste. Udah. Terus yang kedua itu kita perlu copy paste yang di resource views. Nah di sini ada komponen sama layout. Ini kita copy ya, copy paste, copy komponen sama layoutnya, paste di dalam resource view kita juga. Sini, view paste sini. Udah. Nah oke, itu langkah pertama ya kalau pengen nge-import template. Jadi kita ke public dulu, tadi copy paste dulu CSS-nya sampai library-nya. Terus komponen sama layoutnya juga jangan lupa kita paste di views. Nah udah gitu gimana? Coba kita refresh. Ya belum tampil karena emang belum kita buat file dashboardnya, kita baru mindahin CSS-nya, JavaScript-nya aja gitu. Untuk library-nya, untuk fontnya kita baru ngimport itu tapi belum kita tampilin. Nah untuk tampilin kita bisa simpan di resource views, terus kita buat folder baru namanya page. Nah di page ini kita buat file lagi namanya dashboard .plate.php. Coba kita ke halaman tadi ini yang Stisla. Di sini ada dua pilihan. Dashboardnya ada general dashboard, juga ada yang e-commerce dashboard. Mungkin kita di sini pakainya yang general dashboard aja ya. Nah general dashboard ini kita klik dulu. Kita lihat di sini di URL-nya. Dia tuh ada di dashboard strip general dashboard. Kita cek di sini. Di Laravel Stisla ya. Laravel Stisla dashboard kita cari tadi namanya apa? Lupa lagi. Dashboard general dashboard. Kita cari di page dashboard mana D. Nah, ada dua, dashboard e-commerce sama dashboard general dashboard. Ini berarti kita klik. Ini kita copy aja komen A, komen C, paste di sini. Nah, ini udah jadi. Tinggal coba kita balik lagi ke sini. Kita refresh. Nah, belum berubah juga. Masih harus ada yang diatur. Coba kita bisa ke sini root web.php. Nah, dia masih nge-return view welcome sini ya. Jadi method view ini mulainya dari sini ya. Views, nih folder views. Terus dia langsung ke welcome. Langsung masuk ke file welcome. Kita pengen ya itu masuk ke halaman dashboard yang kita buat tadi. Jadi ini welcome bisa kita hapus. Jadi masuknya ke dari view itu masuk ke folder page. Masih dari page kita masuk ke dashboard. Begini. Lalu kita buka lagi, refresh. Nah, error. Katanya undefined variable type menu. Dia ada di mana? Ada di resource views, terus komponen, terus di sidebar. Katanya undefined variable type menu. Kita nggak punya variable type menu, cuman kita manggil type menu gitu ya. Nah itu type menu di mana? Di tadi sini resource view, di komponen, di sidebar. Nah ini bisa kita hapus nih type menunya. Nah mungkin di sini ya kita pengen kan ini nggak mungkin kita pakai semua ya. Jadi ini kita hapusin semua. Jadi kita cuman butuh yang dashboard, general dashboard, e-commerce dashboard aja. Untuk sisanya bisa kita hapus. Di sini oke. Mulai dari apa? Mulai dari starter ke documentation. Ini kita hapus di sidebar. Ini starter, ini bisa kita kecilin dulu aja ya. Kecilin. Sedikit dulu. Ini kecilin juga, kecilin semua. Jadi gitu ya, kalau misalkan kita import template itu ada yang harus dihapus. Jadi ya karena kita nggak perlu kita hapus gitu ya. Nilainya kita hapus juga. Ini awas nih URL-nya
jangan hapus. Sini juga buttonnya nih, ini hapus juga. Coba kita balik lagi ke Laravel yang kita refresh. Masih error yang sama, undefined variable type menu masih ada. Oh ini masih ada ya, variable type menu. Ini kita hapus juga nih. Coba kita refresh lagi. Nah dia udah bisa. Ini project kita ya, bukan project Stisla tadi. Ini karena udah kita import tadi. Pertama itu tadi ini apa? First Meet ya. Nah di First Meet tadi kita udah copy paste ini CSS sampai library-nya kita paste di sini. Terus juga di view-nya tadi kita udah nge-import komponen sama layout. Coba di page ini kita udah buat halamannya kayak gini, halaman dashboardnya. Terus tinggal dipanggil di sini view, dia langsung return view page dashboard di sini ya. Ini function view ini mulai dari folder views ini. Dari view dia masuk ke page, masuk ke dashboard, page.dashboard. Jadi enggak dashboard.blade.php ya. Jadi kita perlu nulisin nama filenya aja, nggak perlu extensionnya. Ini udah jadi. Terus juga di sini kita pengen buat halaman login logoutnya juga. Ini kan baru halaman dashboardnya juga ya, baru halaman dashboard ya. Jadi di sini kita pengen ada halaman login logoutnya juga. Kita cek dulu nih ke Stisla-nya lagi. Kita cek ke sini. Out. Nah, ini out authentication maksudnya. Ada dua pilihan nih, ada login biasa sama ada login 2 nih. Nah, mungkin kita bakal pakai login 2 aja ya. Sini. Login 2 ada di mana? Ada di dashboard general. Oh kok kayak gitu. Login 2. Ada di logout strip login. Kita cari di sini. Di apa? Laravel Stisla-nya. Cari out paling atas berarti ya. Out strip login 2. Nah ini. Ini kita komen A, komen C. Tapi di sini kita belum buat ya. Belum buat untuk halaman autentikasi. Jadi kita buat dulu di sini folder out. Nah, di dalamnya ada login.blade.php. Terus di sini juga kita buat yang registernya juga. register.blade.php. Lalu sini kita ke login nih, paste aja. Nah, itu untuk login. Terus untuk register juga nih. Kita balik lagi ke sini. Kalau register itu ada di mana? Sini. Kita klik registernya. Kita lihat dia path-nya kemana atau URL-nya kemana. Dia ke outstrip register. Kita cari di sini. Outstrip register. Nah ini. Jadi komen A, komen C, paste di register. Paste kayak gini. Udah. Berarti sini kita udah buat 3 halaman ya. Dashboard udah, terus login sama register. Tapi belum bisa kita panggil. Coba kita ke halaman project kita lagi. Sini. Kan ini kita udah buat halaman dashboard ya. Terus coba kita tuh pengen kalau misalkan URL ke login, dia bakal ke halaman login. Terus kalau misalkan ke URL-nya register, dia bakal ke halaman register. Nah di sini masih not found ya, karena emang belum kita atur di rootnya. Jadi kita harus daftarin dulu nih. Kita ke root, berarti root.web.php ke sini. Kita copy, paste. Kita buat di sini untuk login, sini untuk register. Nah ini view-nya berarti ke sini. Dari view berarti dari sini ya. Dari view ini kita masuk ke page, terus kita masuk ke folder out. Dari out kita masuk ke login, gitu. Page benar, kita di sini masuknya ke folder out .login. Ini juga berarti kita masuk ke page out .register. Sekarang udah bisa nih. Coba kita cek ke halaman web kita atau project kita. Refresh, coba. Kita masuk ke login. Nah, dia udah bisa. Terus masuk ke register.
ya udah bisa juga. Mungkin di sini untuk login kita perlu atur lagi ya. Jadi di sini yang nggak perlu bisa kita hapus-hapusin. Email, password kita butuh. Nah ini remember me ini kita nggak perlu, forget password juga nggak perlu. Ini bisa kita hapus-hapusin nih. Remember me aja deh yang kita hapus. Kita ke halaman login. Kita cari Command F, nggak usah deh. Nah remember me ya. Ini bisa kita hapus karena ini jadi kalau misalkan ada button gitu atau ada fitur cuman kita nggak ngatur gitu di backendnya itu jangan ya. Nanti karena kita nggak buat fitur remember me jadi hapus aja. Nah udah. Kita mungkin untuk login itu aja. Kita register. Nah di sini mungkin untuk field register itu kita nggak dipisah gini ya, first name last name. Kita jadiin aja full name langsung, email juga butuh, password confirmation juga butuh. Terus your home, ini dari your home sampai sini kita hapus juga. Tapi kita nggak pengen dibuat row kayak gini ya, kita jadi buat jadi satu kolom gitu, bukan row kayak gini. Itu kita bisa atur ya di sini. Login, register. Kita sini ya. Ini ada first name, ada last name. Terus dia dibungkus pakai div yang dia tuh kelasnya row. Ini bisa kita hapus aja nih. Biar apa ya? Biar numpuk kayak gini. Biar kolom gitu. Nah, tinggal kita panjangin gimana cara manjanginnya. Ini kolom namanya kita hapus. Terus yang ini juga kita nggak perlu nih last name. Kita langsung aja name gitu. Name. Save. Balik lagi. Nah jadi gini, name, email, password. Nah password juga sama tadi kasusnya, sama kayak name, first name sama last name. Kita jadiin satu, nggak jadiin satu, sorry. Jadi kita jadiin apa? Kolom gini, nggak row kayak gini. Jadi email, password. Nah ini dia dibungkus pakai row ya. Ini bisa kita hapus. Terus kolom 6-nya juga kita hapus. Biar full gitu ya. Biar full se-form. Coba kita refresh. Nah jadi gini, name, email, password confirmation. Nah dari your home sampai I agree with the term of and condition ini kita hapus. Nah ini your home, ini kita kecilin, coba kecilin, ini kecilin juga. Ini apa ini? Kita kecilin. Nah berarti ini hapus. Jadi total. Jadi hasil terakhir itu kayak gini. Name, email, password confirmation. Nah, jadi itu ya udah jadi. Dashboard udah buat, login juga udah buat, register juga udah buat. Itu baru tampilan aja. Nanti kita untuk login logout atau login register ini kita bisa manfaatin autentikasi Fortify ya. Dia semacam Breeze, cuman dia tuh cuma nyediain backendnya aja. Jadi untuk tampilan kita yang nentuin. Jadi pas banget nih ya. Kita kan udah buat tampilannya nih untuk register sama login. Jadi cocok banget kalau kita bisa pakai Fortify. Jadi kita tinggal manggil-manggil function atau metodenya aja gitu, sama kelas-kelasnya aja. Nah mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.